Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Reski Arnawati dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup. Nitrogen berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP. Bagaimana manusia bisa mendapatkan nitrogen untuk metabolisme? Tentunya dari makanan yang biasa kita makan. Nitrogen banyak ditemukan di alam dalam bentuk gas. 78% udara bumi adalah nitrogen. Gas nitrogen tidak dapat masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang disebut fiksasi nitrogen. Dibantu oleh bakteri rhizobium yang hidup di akar tumbuhan, nitrogen akan dibuahi menjadi amonia. Amonia kemudian akan diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Pada bentuk ini, akar tumbuhan akan menyerap nitrogen. Perubahan gas nitrogen menjadi molekul nitrat juga dapat dibantu oleh petir. Nitrat akan diubah menjadi protein oleh tumbuhan. Tumbuhan kemudian akan dikonsumsi oleh hewan atau manusia, kemudian dibantu oleh dekomposer, sisa-sisa metabolisme makhluk hidup akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk amonia. Oleh bakteri denitrifikasi, amonia akan diubah menjadi gas nitrogen dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Sehingga kadar nitrogen di udara akan selalu tetap. Siklus fosfor. Dalam siklus biogeokimia, hanya fosfor yang siklusnya tidak melewati atmosfer. Karena fosfor di alam berbentuk batuan sedimen. Oleh air hujan, fosfor dari batuan akan larut dan masuk ke dalam air dan tanah. Fosfor ini kemudian akan berpindah ke makhluk hidup bila dikonsumsi. Dan akan kembali ke tanah oleh batuan dekomposer menjadi detritus. Fosfor yang terbawa air akan terbawa sampai ke lautan dan akan menumpuk di dasar lautan yang kemudian akan berubah menjadi batu. Ketika permukaan air laut mengalami penurunan atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor ini menjadi bagian dari ekosistem darat. Proses naiknya fosfor sedimen dasar laut ke daratan memakan waktu ribuan tahun sebelum akhirnya siklus fosfor ini akan terulang. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.